Kemudian bagaimana apabila suami tidak bisa segera pulang menjumpai istrinya saat fitrah syahwat kepada wanita lain meliputi hatinya? Misalnya si suami di kantor, kemudian kalau dia langsung pulang maka dia tentu akan dipecat oleh bosnya. Disinilah badai bisa datang jamaah. Namun lagi-lagi kalau si suami paham bahwa fitrahnya ini bisa menjadi badai bagi rumah tangganya, maka ibarat seorang nahkoda, dia akan mengambil langkah yang akan menyelamatkan dirinya, dalam hal ini juga menyelamatkan rumah tangganya, menyelamatkan dirinya dari sudut pandang akhirat. Sebab kita hidup bukan hanya sekedar memuaskan perut dan bawah perut, namun akan ada tanggung jawab akhirat. Ini salah satu di antara rukun iman, yaitu percaya akan hari akhir. Maka dia akan mengambil langkah yang bisa menyelamatkannya, yaitu sesuai yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Inilah langkah yang akan diambil si suami jamaah, sehingga syahwat itu bisa terjaga dan nantinya tetap akan dia salurkan kepada istri yang sangat mencintai dia, yang setia menunggunya di rumah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian bagaimana kalau syahwatnya itu ternyata dia salurkan kepada yang bukan halal baginya, semisal selingkuhan atau wanita yang bisa dia bayar untuk memuaskan syahwatnya, atau bahkan ke rekan kerja yang mungkin bisa dia rayu dan wanita itu pun mau? Maka saya ingatkan, seharusnya dalam syariat Islam dia harus dirajam jamaah. Maka dengan rajam itulah insya Allah menjadi jalan kebaikan bagi dirinya nanti di akhirat. Inilah syariat hukuman bagi pelaku zina muhsan atau pelaku zina yang dia telah atau pernah menikah. Namun tentu di negara Indonesia hal ini tidak diterapkan. Akan tetapi kalau dia berkali-kali melakukannya, maka wallahu alam apakah Allah masih mau menerima taubatnya. Dan semoga Allah mau menerima taubatnya, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat selama hamba itu sungguh-sungguh dengan taubatnya. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam bisikan hati kita jamaah. Kemudian bagaimana gambaran siksa mereka di neraka jahanam bagi pelaku zina muhsan? Maka pertama saya tegaskan jamaah, mereka yang sudah punya pasangan halal kemudian nekat berzina, maka sama saja dia dengan sukarela telah memesan tempatnya di neraka. Kemudian kedua, demi hanya melampiaskan nafsunya yang sementara itu, yaitu apabila dia berani selingkuhi pasangan halalnya, bahkan apalagi sampai berzina, maka penyiksaan bagi mereka nanti di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu mereka akan dibakar di atas tungku pembakaran tanpa dilapisi pakaian sehelai pun, dan apabila kulit mereka melepuh maka akan diganti dengan kulit yang baru agar mereka terus-terusan merasakan sakit dan siksa yang sangat pedih. Kemurkaan Allah ini terjadi sebab mereka tidak bisa mengendalikan fitrahnya jamaah, sehingga menjadi badai bagi dirinya sendiri.